Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Kurniawan bersama Pak Ustadz Hadi akan melakukan coaching dan supervisi untuk aksi nyata modul 2.3, di mana pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan pra-observasi sebelum Pak Ustadz akan melakukan observasi, dan nanti akan ada pasca observasi bersama Ibu PP. Baiklah, langsung saja untuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, sebentar lagi Pak Ustadz akan melakukan observasi. Nah, maka dari itu kita hari ini akan melaksanakan observasi ya Pak Ustadz. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan Pak Ustadz ya, untuk pra-observasi ini. Baik Pak Ustadz, untuk tujuan pembelajaran sendiri yang akan Pak Ustadz sampaikan nanti apa ya Pak Ustadz? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ketika proses pembelajaran, yakni peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Seperti itu. Baik Pak Ustadz, mampu dijelaskan surah Al-Hujurat itu ada pengembangannya itu di mana ya Pak Ustadz ya? Di proses pembelajaran. Oh, berarti Pak Ustadz lebih berfokus di proses pembelajarannya Pak Ustadz ya? Ya. Untuk pemahaman surah Al-Hujurat itu. Pak Ustadz, dalam pembelajaran kali ini Pak Ustadz akan menggunakan metode apa? Model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Oke. Strategi pembelajaran untuk pembelajaran nanti pada saat observasi itu seperti apa Pak Ustadz? Strategi pembelajaran saya akan menggunakan SPPM, strategi penyelesaian permasalahan. Oh baik, dengan strategi itu Pak Ustadz akan melakukan kasus dan menemukan solusinya. Iya. Oh, baik Pak Ustadz. Dengan strategi seperti itu anak tidak hanya bisa hafal pembelajaran, maka mereka bisa lebih sangat memahami pembelajaran dan mampu menyelesaikan masalah yang ada di saat di dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Untuk penilaiannya sendiri Pak Ustadz seperti apa Pak Ustadz yang akan Pak Ustadz terapkan di pembelajaran observasi nanti? Penilaian formatif di proses pembelajaran, di akhir daripada pembelajaran baru diterapkan sumatif. Oke, baik. Ini untuk waktu pelaksanaannya dan sasarannya itu seperti apa Pak Ustadz? Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan pada tanggal 15 hari Jumat November 2024. Oke, baik Pak Ustadz. Mungkin hanya itu yang bisa saya ajukan pertanyaannya Pak Ustadz. Saya harap semoga apa yang kita bicarakan hari ini menjadi acuan untuk melakukan observasi nanti, dan saya doakan semoga observasi nanti berjalan dengan baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Masih semangat? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran kita briefing dulu. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
5. Sekali lagi, tepuk 5. Yang kompak, tepuk 5. Dua kali tepuk 5. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita di minggu kemarin? Belajarnya tentang cara membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Cara membaca Al-Hujurat ayat 13. Nah, pada hari ini pembelajaran kita tentang mampu memahami makna Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mengkaji Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Apa? Peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan cara kalian buat kelompok dulu ya. Buat kelompok. Duduk dua-dua. Ini 6 orang buat kelompok dua-dua. Nah, bangun. Atur kelompoknya. Kalian lihat gambarnya, cari masalah di gambarnya. Apa masalah di gambar tersebut? Perhatikan gambarnya. Berkelompok ya. Perhatikan gambarnya. Apa masalah yang tergambar di gambar tersebut? Ditulis, diisi di LKPD ini. Diisi ya. Terus apa hubungkan makna Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang telah kita pelajari dengan gambar yang ada di lembaran kerja kalian. Cari masalah terhadap gambarnya. Isi. Apa permasalahan di gambar tersebut? Tulis. Apa masalahnya tadi? Tuliskan. Coba. Buat pembelian. Ini apa nih? Tulis bui. Apa hubungan dengan makna Al-Quran surah Al-Hujurat? Quran surah Al-Hujurat mengajarkan tentang
kemudian Pak. Oke, lanjut ini. Tidak boleh saling menghina. Oke. Selesai? Oke, kerjanya. Pekerjaannya. Siap. Dibaca tadi apa permasalahan dari gambar tadi? Gambar yang di lembaran kerja kelompok 1 apa? Gambar buli dan gambar tawuran. Kelompok 2. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah buli dan tawuran tadi yang gambar-gambar begitu? Kelompok 3. Hubungkan makna Al-Quran surah Al-Hujurat dengan kasus tadi. Quran surah Al-Hujurat. Quran surah Al-Hujurat mengajarkan tidak boleh saling menghina. Ya, Al-Quran surah Al-Hujurat mengajarkan agar kita tak boleh saling ngejek-ngejek, tak boleh saling hina-hina, ngejek bapak, ngejek nama suku, berbahaya Jadi mengajarkan kita toleransi. Ya, bagus sekalian. Nah, sekarang alhamdulillah kita telah belajar tentang makna kandungan Al-Hujurat ayat 13. Menyenangkan tidak pembelajaran kita pada hari ini? Nah, semoga pembelajaran kita nih, ilmu yang kalian dapat tetap berkembang dan bertambah. Saran Bapak di rumah belajar lagi, cari dari sumber-sumber yang lain, contohnya internet, media sosial dan lain-lain ya. Selanjutnya pembelajaran kita minggu kemarin, minggu yang akan datang tentang usia balik ya, menyambut usia balik. Agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah SWT, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edgar Kurniawan, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karimun. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Bapak Ustadz Hadi dan Ibu PP Ibu Nasriah SPD SD. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Selamat siang Pak. Siang. Baiklah, setelah melakukan observasi tadi, bagaimana perasaan Bapak selama proses berlangsungnya observasi di kelas tadi? Alhamdulillah tadi telah dilaksanakan observasi, saya sangat puas sekali, dan namun belum sempurna. Oke Pak. Pak, tadi pada saat observasi juga, bisa tak Bapak ceritakan kembali proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan? Nah, proses pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan tujuan pembelajaran dari awal sampai akhir. Baik. Untuk observasi di kelas tadi Pak, hambatan apa yang terjadi? Nah, adapun hambatan yang terjadi ketika observasi tadi,
kurangnya motivasi siswa, kurangnya keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran. Baik. Berarti terjadi kurangnya motivasi siswa ya Pak. Permasalahan dari motivasi siswa itu menurut Bapak nih terjadi apa penyebabnya itu Pak? Nah, kemungkinan kurangnya metode pembelajaran yang saya terapkan yang kurang bervariasi sehingga siswa kurang aktif atau kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Berarti dari metode pembelajaran memungkinkan untuk terjadinya masalah motivasi siswa ya Pak ya. Oke Pak, dari masalah tersebut Pak, rencana aksi atau solusi apa yang akan Bapak lakukan? Nah, kedepannya saya akan merubah metode pembelajaran agar lebih bervariasi, lebih cocok dengan materi pembelajaran yang saya sampaikan agar anak-anak lebih tertarik dan lebih aktif, semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Baik, untuk rencana aksinya Bapak ingin merubah metode pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak, yang sesuai. Pak, untuk rencana aksi yang baik ini menurut saya sangat baik nih Pak, sangat suka sekali. Kapan Bapak bisa memulainya? Insya Allah di pertemuan yang akan datang atau berikutnya saya akan menerapkan. Baik, jadi sampai disinilah pertanyaan saya nih Pak di pasca observasi. Terima kasih untuk Pak Ustadz yang telah meluangkan waktunya. Pak, ada tak nih kesimpulan dari Bapak atas percakapan kita hari ini? Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ega selaku CGP. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi untuk meningkatkan kualitas saya sebagai pendidik agar kedepannya lebih baik lagi di dalam mendidik dan dapat menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik, anak-anak semakin semangat untuk mengikuti pelajaran dan pendidikan kita semakin maju. Amin. Baiklah, mungkin sampai di sini pertemuan kita ya Pak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.